Langkah awal PT Mazda Motor Indonesia dimulai 5 tahun yang lalu di Jalan MT Haryono. Saat itu hanya ada 6 orang karyawan. Five years ago, I was sent here to set up PT Mazda Motor Indonesia. It was a big challenge and full of uncertainties. Everything had to start from scratch. I wasn't even sure if we can even sell one unit of a car. But one thing we were sure was that Mazda was full of passion to start its business. Pertama kali saya ke kantor Mazda Motor Indonesia, saya terus terang tidak yakin dengan perusahaan ini. Pertama-tama, logonya saja belum terpasang. Dan ketika saya masuk ke kantornya, ternyata di kantor hanya ada satu meja. Sebagai salah seorang karyawan pertama, saya merasa bangga dengan perkembangan Mazda saat ini. Saat itu, hanya ada 6 orang karyawan. Dan kita semua kerja serabutan untuk setting skalanya. Saya yakin Mazda akan tetap berkembang di kemudian hari. Berbagai langkah kemudian dilakukan, seperti diantaranya melalui kegiatan PR dengan membagikan press release berdirinya PT Mazda Motor Indonesia, yang kemudian diikuti dengan media gathering Ride and Drive. Untuk melayani kebutuhan perusahaan, diadakan fleet gathering di Palembang, juga di Balikpapan. Pada saat itu, tantangan terbesar buat saya adalah bagaimana meyakinkan customer dan bisnis partner akan komitmen Mazda. Salah satu bukti komitmen tersebut adalah partisipasi Mazda di Indonesia Motor Show 2006. Walaupun dengan keterbatasan manpower yang hanya 3 orang saja. Meskipun di usianya yang sangat muda, Mazda pun ikut hadir di ajang otomotif paling bergengsi dengan produk-produknya. Yang tak kalah pentingnya adalah menyiapkan ujung tombak penjualan dengan ditandatanganinya dealer agreement. Di tahun 2006, dealer Mazda pertama pun berdiri di Jalan S. Parman, Jakarta Barat. Setiap dealer memberikan dukungan penuh dengan layanan 3S, yaitu tim sales yang siap melayani dan menjelaskan berbagai keunggulan mobil Mazda, bagian servis dengan mekanik yang berpengalaman dan peralatan yang modern, serta spare parts original yang lengkap ketersediaannya. Saya yakin atas kualitas mobil Mazda, juga dengan model dan teknologinya. Mazda akan menjadi mobil pilihan. Karena itulah saya pun tidak ragu menjadi dealer Mazda yang pertama. Di tahun 2007, dealer pun terus bertambah dengan diresmikannya dealer Surabaya, Bali, Jakarta Selatan. Di tahun 2007, di-launch Mazda 3 Sedan. Tak lama setelah itu diluncurkan Mazda 5. Eksklusif event Mazda dengan preview Mazda BT50 dan JX7. Sebagai penghargaan atas kinerja para dealer, PT Mazda Motor Indonesia mengadakan dealer trip to Japan. Tak ketinggalan, Mazda hadir di Indonesia International Motor Show 2007. I believe I can speak for everyone here that these past 5 years have been very challenging as well as rewarding. It's challenging because we've always been challenged to come up with fresh, new ideas. And it's rewarding because at the end of the day, we did have campaigns that we're proud of. So thank you so much for your trust in us. And I look forward to a stronger and more exciting partnership in the years to come. Thank you. Tahun 2008 merupakan tahun konsolidasi Mazda Motor Indonesia untuk persiapan menyambut produk andalan. Salah satu komitmen dalam membangun brand di Indonesia adalah dengan pindahnya kantor Mazda Motor Indonesia ke lokasi prestisius di Jakarta, yang juga bertujuan untuk menciptakan kenyamanan lingkungan kerja bagi para pegawainya.
Ke depan, Mazda Motor Indonesia akan terus berinvestasi untuk memantapkan posisinya di bisnis otomotif. Pada bulan Maret, diresmikan dealer Mazda Palembang. Merek Mazda sudah punya penggemar dan pasar tersendiri. Didukung dengan manajemen yang semakin solid, ke depan Mazda pasti prospeknya semakin baik. Maka, saya berani berinvestasi membuka dealer Mazda di berbagai pulau dan kota. Dealer Mazda yang diresmikan tahun 2008 berikutnya adalah dealer Mazda Balikpapan, dealer Medan, dan Kelapa Gading, Jakarta. Pada bulan April, Mazda mulai memperkenalkan Mazda 6 dengan media, dan tak lama setelah itu diadakan public launch di Senayan City. Menyusul berikutnya adalah kehadiran Mazda 5 facelift dipamerkan di Senayan City. Tidak lama kemudian diperkenalkan Mazda CX-7 dengan party di X2. Di IIMS dilakukan sneak preview Mazda 2, Mazda CX-9, dan Mazda RX-8 facelift. Media gathering untuk Mazda BT50 dilakukan di Balikpapan. Test drive diadakan malam dan siang hari. Desain gedung dealer Mazda pada dasarnya mengikuti standar internasional yang punya ciri khas tersendiri, tampil menarik dan menonjol di antara gedung-gedung lainnya sehingga mudah dikenali. Perkenalan pertama kali saya dengan Mazda adalah tahun 2008, yaitu langsung di event yang begitu besar, IIMS. Dalam waktu singkat kita harus mempelajari CI daripada Mazda, menerapkannya di dalam stand pamerannya. Syukurlah pada saat itu kita bisa melakukannya dengan baik dan berkelanjutan kerjasama kita sampai saat ini. Memasuki tahun 2009, Mazda menyambutnya dengan semangat yang tinggi. New Mazda 6 Media Ride and Drive, CX-7 facelift, dan Mazda CX-9 facelift Media Ride and Drive. Disusul dengan di-launchingnya Mazda CX-7 facelift dan Mazda CX-9 facelift di Plaza Senayan. Semakin diamati, semakin menarik hati. Di mata saya, desain mobil-mobil Mazda terlihat stylish dan juga keren. Dan detailnya pun sangat rapi. Sebagai brand ambassador, saya bangga memiliki dan mengendarai Mazda. Produk yang telah lama ditunggu-tunggu, Mazda 2 Hatchback, akhirnya di-launching di Poolside Four Seasons Hotel Jakarta. Produk andalan yang berhasil menyabet gelar World Car of the Year. Dalam rangka menyambut Mazda 2 Hatchback, dikemas event yang sinergis, yaitu mensponsori Jakarta Fashion Week yang kemudian dilanjutkan dengan pameran Mazda 2 di mall. Di tahun 2009 juga dilakukan peresmian dealer baru di dua lokasi yang penting di Jakarta, yaitu di Jatinegara, Jakarta Timur, dan di Jakarta Utara, Mazda Fluid. Tahun 2010 yang lalu bisa dikatakan sebagai tahun yang penuh dengan aktivitas. Seperti pembukaan dealer di berbagai kota dan pulau sebagai bukti komitmen Mazda untuk pelanggannya. Pilihan saya menjadi dealer Mazda memang tidak salah. Dari hari ke hari, semakin banyak orang menyukai dan tertarik membeli Mazda. Kami sangat senang menjadi mitra bisnis dari Mazda Motor Indonesia. Selamat ulang tahun ke-5.
kepada Mazda Motor Indonesia. Menyusul Mazda 2 hatchback, Mazda 2 sedan di-launching juga di tahun 2010 di Hotel Indonesia Kempinski. Mazda amat menyadari hubungan baik dengan media menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Karenanya, sepanjang tahun 2010 pun beberapa kali diadakan media gathering. Dalam ajang IIMS 2010, Mazda menghadirkan salah satu konsep Car Ryuga, kendaraan futuristik yang syarat dengan teknologi. Untuk membidik secara selektif target konsumennya, Mazda pun secara jeli mengadakan joint promo dengan mensponsori berbagai event. Menjadi city stylist selama hampir 1 tahun merupakan kebanggaan buat saya. Mazda 2 sedan yang didesain sporty namun tetap stylish sangat cocok untuk saya yang aktif dari pagi sampai malam hari. Buat saya, Mazda 2 sedan sudah menjadi bagian hidup saya. Mengemudi sendiri di saat bekerja tidak lagi menjadi beban. Mazda 2 sedan, stylish car you can wear. Saya senang menjadi salah satu Mazda 2 City Stylist karena sesuai dengan personality saya yang dinamis, kreatif, dan stylish. Apalagi dimensi mobil Mazda 2 yang compact sangat membantu mobilitas saya sehari-hari. Dan saya juga sangat suka dengan warna Spirited Green Metallic yang membuat saya tampil beda. Sementara itu, pameran mall to mall seolah tanpa henti dan terus dilakukan. Mazda pun tercatat sebagai ATPM pertama yang secara non-stop memiliki butik di Senayan City yang dikenal dengan Mazda 2 Zoom Zoom Lounge di Senayan City. Secara bersamaan dilakukan juga pameran. Dilanjutkan dengan pameran mall to mall kembali di awal Mei. Bahkan juga di ajang pameran otomotif Surabaya at Gramedia Expo. Memasuki tahun 2011, Mazda melaju semakin kencang. Berbagai aktivitas marketing terus dilanjutkan seperti pameran dari mall ke mall. Kegiatan media gathering produk Mazda BT50 digelar di Kalimantan Timur. Dealer pun terus bertambah dengan diresmikannya dealer ke-26 di Cirebon dan dealer ke-27 di Bandung. I'm happy to see more and more Mazda cars on the streets nowadays. Congratulations to PT Mazda Motor Indonesia for 5th year anniversary. Omedetou gozaimasu. Selama 5 tahun di Indonesia, Mazda berhasil tumbuh pesat. Bila di sepanjang tahun 2006, unit yang terjual hanya 206 unit, maka di tahun 2010 yang lalu sudah menembus 6.012 unit. Kini Mazda menduduki peringkat ke-10 dari semula 5 tahun yang lalu hanya di posisi ke-18. Semua prestasi yang berhasil diraih dalam 5 tahun bukan hadir dalam sekejap.